Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Itaini Rohmatin dengan NIM 22811334133. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Etika Administrasi dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Hanafi, SAP MSI. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai identifikasi organisasi yaitu Tokopedia. Tokopedia termasuk dalam organisasi yang mengusung tema marketplace dan bergerak di bidang e-commerce. Tokopedia disebut sebagai organisasi karena memiliki tujuan yang sama di dalamnya dan telah memenuhi unsur organisasi seperti adanya anggota yang terdiri dari pemimpin, manajer, dan staf organisasi. Tokopedia memiliki beberapa aturan etika, seperti kode etik, sertifikasi profesi, etika berpakaian, etika berkomunikasi, etika makan, etika menerima tamu, etika keprotokolan, budaya kerja, etos kerja, dan kontrak kerja. Yang pertama ada kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etis yang telah disepakati oleh sekelompok orang tertentu. Prinsip kode etik profesi adalah mereka para pelaku profesi harus mampu melaksanakan dan bertanggung jawab atas dampak profesinya tanpa merugikan orang lain. Begitu pula dengan Tokopedia. Tokopedia berkomitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab sesuai kode etik perusahaan sebagai dasar dalam melakukan pekerjaan mereka. Dengan cara ini, diharapkan mereka dapat menjalankan bisnis sesuai dengan tingkat integritas dan standar etika yang tinggi untuk membangun budaya kepercayaan demi keberlanjutan bisnis perusahaan. Nah, kode etik profesi yang ada di Tokopedia itu seperti saling menghormati satu sama lain, menghindari konflik kepentingan, melindungi perusahaan, melindungi aset-aset perusahaan, menjaga integritas dan tanggung jawab keuangan, serta mematuhi hukum. Yang kedua ada sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi adalah penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional untuk membuktikan apakah orang tersebut mampu untuk melakukan sebuah pekerjaan atau tugas yang spesifik. Sertifikasi profesi diperlukan karena dengan adanya sertifikasi, suatu organisasi dapat memastikan kompetensi atau keahlian seseorang yang telah didapat melalui pembelajaran, pelatihan, maupun pengalaman kerja. Sertifikasi profesi memang bukan hal yang wajib dimiliki ketika melamar di Tokopedia. Namun, ketika seorang pelamar memiliki sertifikasi di bidang tertentu dan hal tersebut berkaitan dengan apa yang dibutuhkan di Tokopedia, maka akan lebih mudah dan yakin bagi Tokopedia untuk menerima pelamar tersebut. Jika pelamar tersebut memiliki sertifikasi di bidang tertentu, maka keyakinan dan kesahannya tidak bisa diganggu-gugat. Karena sertifikasi profesi biasanya dikeluarkan oleh instansi-instansi cakap yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang ketiga adalah etika berpakaian. Etika berpakaian adalah salah satu hal yang harus diperhatikan oleh individu dalam suatu organisasi, baik organisasi bisnis maupun non-bisnis. Etika berpakaian merupakan faktor penting yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang individu, karena seseorang dapat menilai sifat dan karakter dari penampilan, termasuk tata cara berpakaian. Dan dalam hal bekerja di suatu perusahaan, tentu mereka memiliki aturan bagaimana berpakaian yang baik menurut perusahaan mereka. Di Tokopedia sendiri, mereka tidak mewajibkan karyawannya memakai seragam. Tokopedia lebih senang memberikan mereka kesempatan dan kebebasan berekspresi dalam berpakaian. Selanjutnya, etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi adalah sebuah gagasan moral untuk menyampaikan gagasan, pemikiran, dan isi hati kepada orang lain. Disampaikan secara sopan dengan adab yang baik. Etika berkomunikasi harus dijalankan oleh semua staf Tokopedia, tidak peduli seberapa tinggi posisi mereka. Menggunakan bahasa yang baik, memperhatikan intonasi, tidak berperilaku arogan, dan memperhatikan bahasa tubuh merupakan beberapa contoh etika berkomunikasi yang ada di Tokopedia. Selanjutnya ada etika makan. Etika makan adalah aturan bersantap di meja makan, atau biasa kita sebut dengan table manner. Diperkenalkan oleh bangsa Eropa dan kini menjadi aturan standar makan baik dalam acara formal maupun non-formal. Meskipun Tokopedia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis e-commerce, Tokopedia juga memiliki etika makan di dalamnya.
Tokopedia merupakan salah satu e-commerce besar yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, mereka sering melakukan rapat baik antar staf atau staf dengan petinggi, pertemuan antar klien atau event. Ketika mengadakan rapat atau pertemuan makan, table manner harus diperhatikan. Penataan dalam acara formal dan non-formal dalam table manner pun berbeda. Tata letak piring, sendok, garpu, jenis gelas, jenis pisau, dan jenis serbet patut diperhatikan. Tokopedia harus memperhatikan ini semua ketika mengadakan sebuah acara, karena pengaturan meja makan adalah suatu hal dasar yang harus diketahui oleh sebuah perusahaan besar seperti Tokopedia. Berikut adalah contoh table manner. Selanjutnya ada etika menerima tamu. Etika menerima tamu merupakan suatu tindakan yang memiliki sopan santun dan adab tentang menerima tamu yang baik dan benar. Etika menerima tamu ini dianggap penting di Tokopedia. Tokopedia ingin memberikan kesan positif dan menyenangkan bagi para tamu yang berkunjung ke perusahaan. Berpakaian rapi, menyapa tamu dengan ramah, menawarkan minum, dan mempersilahkan tamu duduk merupakan beberapa contoh etika menerima tamu yang ada di Tokopedia. Lalu selanjutnya ada etika keprotokolan. Etika keprotokolan merupakan nilai, norma, dan suatu aturan tatanan yang harus ditaati dalam acara resmi yang meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Tokopedia juga memperhatikan etika keprotokolan ini. Karena sering mengundang orang penting di acaranya, maka Tokopedia cukup memperhatikan etika keprotokolan. Lalu ada budaya kerja. Setiap organisasi pasti memiliki budaya kerjanya masing-masing. Budaya kerja biasanya terbentuk di awal pendirian organisasi dan menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berulang oleh anggota dalam organisasi tersebut. Begitu pula dengan Tokopedia. Budaya kerja di Tokopedia seperti orientasi bagi karyawan baru, saling membantu antara karyawan lama dengan yang baru, dan pendampingan dari karyawan senior kepada karyawan baru di Tokopedia. Selanjutnya, etos kerja. Secara umum, etos kerja adalah sekumpulan perilaku positif dan fondasi yang mencakup motivasi yang menggerakkan karakteristik utama, yaitu spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap, aspirasi, keyakinan, prinsip, dan standar. Lalu ada kontrak kerja. Kontrak kerja adalah sebuah perjanjian antara pekerja dan pengusaha, baik secara lisan dan tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun tidak tertentu, di mana memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban. Di Tokopedia sendiri, perusahaan akan membuat kontrak kerja ketika karyawan baru mulai bekerja dan selama masa bekerja mereka. Kontrak kerja ini berisi data jabatan yang diperoleh, besarnya gaji, tunjangan yang diberikan, dan tanggal berlakunya kontrak tersebut.